Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian, salam peserta didik MTS salam kelas 7 yang Bapak banggakan. Perkenalkan di sini nama Bapak Dr. Andes Ahid Hairi akan menjelaskan tentang materi ibadah. Anak sekalian, ibadah itu sebagai kewajiban kita sebagai orang Islam. Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu ada yang langsung yang disebut ibadah mahdoh, ada yang tidak langsung berhadapan dengan Allah, ghair mahdoh, kaitannya dengan muamalah sehari-hari kita. Ada jual beli, ada pertanian, berdagang, dan lain sebagainya. Itu juga sama bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak sekalian, ibadah itu kaitannya dengan rukun Islam sebelum Islam. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat satu, sholat yang kedua. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah itu yaitu ibadah sholat. Sehingga yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat nanti oleh Allah itu dihisab adalah tentang sholatnya. Sholat kita dianggap betul apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sebelum sholat kita dianjurkan untuk bertoharah dulu, bersuci, berwudu dengan air. Kalau tidak ada air, kita melaksanakan tayamum, gitulah. Nah, sehingga syarat sholat yang pertama itu kita suci, punya wudu, punya air wudu dulu, gitulah. Tidak boleh sholat kalau tidak berwudu, tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu terlebih dahulu. Ya, sholat itu ada sholat yang fardu, ada sholat yang nawafil, yang sunnah. Sholat fardu yaitu sholat yang 5 waktu, syahadat, mulai dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian ada juga yang disebut sholat sunnah, sholat nafilah, termasuk sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, itu disebut sholat sunnah rawatib. Ada juga sholat sunnah yang lain seperti sholat sunnah, sholat duha, nah, yang dilaksanakan pagi hari seperti saat ini. Kemudian ada sholat tahajud di malam hari, sholat witir, sholat hajat, sholat istihara, sholat taubat, dan lain sebagainya. Banyak bentuk-bentuk sholat itu anak sekalian, itulah. Sehingga yang pertama kali kita harus laksanakan sebagai umat Islam itu yang utama adalah sholat. Kalau sholat terjaga, amalan yang lain pun akan terjaga. Kemudian termasuk bagian dari ibadah yang kedua itu syahadat, sholat, zakat. Kita diperintahkan mengeluarkan zakat. Zakat yang dilaksanakan setahun sekali adalah zakat fitrah. Kemudian zakat yang sifatnya tahunan, ketika sudah mencapai nisab, mencapai haul, itulah misalnya zakat jiroah, pertanian, zakat tijarah, perdagangan, dan lain sebagainya. Itu pun harus dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk pembersihan terhadap harta kita. Karena harta itu harus dibersihkan dengan melalui zakat.
melaksanakan puasa, yaitu puasa Ramadan, puasa yang wajib. Ada juga puasa yang sunnah, yaitu seperti puasa Senin, Kamis. Ini hari Senin misalnya, Senin, Kamis kita melaksanakan puasa sunnah, atau melaksanakan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, seling gitu. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid, puasa yang dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Misalnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Ada juga puasa Syawal gitu, yang dilaksanakan 6 hari pada bulan Syawal. Ada puasa Arafah, banyak untuk puasa sunnah yang dianjurkan dilaksanakan kita sebagai umat Islam. Kemudian haji, kewajiban ibadah haji. Haji juga termasuk ibadah, itu ibadah bagi yang mampu, melaksanakan ibadah haji gitu. Sehingga haji itu dilaksanakan wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji itu wajib, kalau sudah mampu untuk ongkosnya, untuk yang ditinggalnya di rumah, itu wajib melaksanakan ibadah. Tapi bagi muslim yang tidak mampu, tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Nah, anak sekalian, kaitannya dengan itu nanti kita di MTS Salam akan belajar tentang pembiasaan sholat duhur berjamaah di sekolah, kemudian sholat duha yang dilaksanakan setiap pagi. Itu semua nanti akan kita praktekkan, akan dilaksanakan sebagai bentuk pembiasaan di sekolah gitu. Nah, itu anak sekalian yang sekilas tentang materi ibadah. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan di MTS ini akan ada materi khusus pelajaran agama kaitannya dengan fikih, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab, ada ibadah, praktek ibadah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan bekal itu kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu anak sekalian sekilas perkenalan tentang masalah ibadah. Nanti lebih detailnya, lebih jelasnya kita akan belajar langsung dalam tatap muka di sekolah, karena ini masih masa pandemi Covid, kita tidak boleh melaksanakan tatap muka. Jadi belajar jarak jauh, belajar secara online dalam jaringan di rumah masing-masing. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar, selamat beraktivitas di rumah. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.